Alhamdulillahilladzi hadana ila hayatin thayyibah bi syari'atil Islam fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwa faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kita bisa melihat karena ada mata, kita bisa mendengar karena ada telinga, kita bisa bicara karena ada lidah, kita bisa berjalan karena ada kaki, dan kita bisa ada di dunia ini karena ibu kita telah melahirkannya. Betapa besar jasa ibu yang telah melahirkan kita. Jasa ibu bukan hanya karena dia telah melahirkan, tetapi lebih dari itu, 9 bulan sebelum kita dilahirkan jasanya sudah disemaikan, dan setelah melahirkan jasanya tak terbilang. Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahabbun nasi bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuka. Pernah ada yang datang seorang lagi pada Nabi dan bertanya, ya Rasul, siapakah orang yang harus saya paling utamakan? Siapakah orang yang harus saya paling hargai dan hormati? Nabi menjawab 3 kali berturut-turut, ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Qala thumma, siapa lagi Rasul? Qala. Lalu Nabi menjawab, thumma abuka, baru setelah itu ayahmu. Sejak mengandung kebebasan ibu untuk menikmati hidup mulai terbatasi, makan pun dia tanya, tidur pun dia tanya, setiap hari dilaluinya dengan penuh kesabaran. Tak terfikir lagi akan dirinya, yang terfikir adalah bagaimana janin yang ada di dalam kandunganku bisa sehat dan sempurna. Semakin besar kandungannya, semakin beratlah beban terasa. Dalam kondisi yang semakin lama semakin capek, semakin lama semakin lelah, tugasnya sebagai ibu rumah tangga tetap dijalani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Betapa beratnya beban ibu di saat dia menghamili kita. Selama 9 bulan dia harus berhati-hati demi keselamatan buah hatinya, yaitu kita. Selama itu pula dia tidak leluasa gerak langkahnya, dan puncak keterisisaannya adalah di saat dia melahirkan diri kita. Di detik-detik kelahiran kita, hati ibu bicara, ya Allah, berilah keselamatan. Seandainya saya ada di antara kami, akan Engkau ambil aku, rela ya Allah, Engkau bangkit, asal jangan aku. Berilah dia kesempatan untuk hidup ya Allah.
sekujur badannya, menyadari akan bahaya besar, menyadari akan kondisi yang semakin terjepit, menyadari akan kecilnya hamba, menyadari akan kekuatan dosa yang semakin menggunung, menyadari akan semua perjuangan antara hidup dan mati. Dari bibir ibu kita yang manis dengan spontan, beratus-ratus bahkan beribu-ribu kali keluarlah permohonan ampun, permohonan maaf di hadapan Allah yang Maha Besar, yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa, dengan alunan kalimat Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun atas segala dosa yang telah aku lakukan, ya Allah yang Maha Agung. Diucapkan yang berkali-kali karena kekhawatirannya sesaat lagi akan meninggalkan dunia, hadir di pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik-detik ibu akan melahirkan kita, raungannya pun semakin kencang karena kedapatan sang bayi diri kita juga mau keluar. Menyadari akan kecilnya hamba, ibu kita pasrah, menyadari betul tak punya kemampuan apa-apa, hanya bergantung kepada Allah, berharap pertolongan Allah akan segera datang. Rasa was-was pun menggandrungi hati dan pikiran ibu kita. Ya Allah, apakah hari ini aku harus menghadap kemampuanmu, ya Allah? Hunalikal walayatul lillahi haq. Dalam keadaan yang gawat seperti ini, satu-satunya andalan hanyalah dari Allah. Maka keluarlah alunan kalimat pasrah, berserah diri kepada Allah dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya pada diriku kecuali atas pertolongan Engkau ya Allah yang Maha Agung. Kucuran dan buangan darah yang keluar dari rahim ibu kita tak terhiraukan lagi. Rasa sakit yang menderat dan menakutkan hilang pula terasa di saat dia melihat kondisi lahir dengan selamat. Tetesan air mata kebahagiaan tak terbendung, ucapan puji syukur pun terukir di lidah ibu kita dengan untayan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan keselamatan atas kelahiran anakku ya Allah. Kemudian ibu kita pun bertanya, mana anakku, mana bayiku? Lalu kita menatapnya dengan tatapan yang tajam, diciumnya, dipeluknya, dibekapnya dengan penuh kehangatan serta cinta dan kasih sayang. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam kondisi kamu tidak mengerti apa-apa. Oh ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Lalu Allah mengajarkan kepada kamu bagaimana cara mendengar melalui ibumu, dan Allah mengajarkan kepada kamu bagaimana cara melihat melalui ibumu, dan Allah mengajarkan pula kamu untuk mengerti ini dan itu melalui ibumu. La'allakum tashkurun, agar kau pandai bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Setiap orang tua pasti menginginkan agar anaknya menjadi anak yang berbakti, tunduk dan patuh kepada kedua orang tuanya. Namun tidak cukup hanya sebuah keinginan, tetapi harus ada usaha yang maksimal sampai terwujud kenyataan. Perlu diingat, anak yang soleh tidak dilahirkan, atau dengan kata lain tidak ada
untuk menjadi sekolah harus dibentuk melalui pendidikan. Tanggung jawab ini terletakkan kepada kita sebagai orang tua. Sabda Nabi, birru abaakum tabirrukum abnaukum, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya nanti kamu akan memiliki anak yang berbakti juga kepada dirimu. Disadari atau tidak, semua perilaku kita pada orang tua kita akan sepenuhnya diperhatikan oleh anak kita. Anak kita akan bercermin kepada kita sebagai orang tuanya, sengaja atau tidak. Mereka akan mencontoh apa yang telah kita lakukan terhadap orang tua kita. Sudah menjadi hukum alam, hukum sebab akibat, yaitu orang yang berbakti kepada kedua orang tua, maka dia pun akan memiliki anak yang berbakti kepada dirinya. Dan sebaliknya, orang yang durhaka kepada orang tua, maka dia pun akan memiliki anak yang durhaka pula kepada dirinya. Kalau tadinya kita sebagai anak yang suka berbohong, suka membantah, suka membentak, suka menampakkan muka asal kepada orang tua, maka kita akan memiliki anak yang demikian juga, seperti apa yang pernah kita lakukan terhadap orang tua kita sendiri. Dengan kata lain, betapapun usaha kita menjadi anak untuk berbakti kepada diri kita sebagai orang tuanya, kalau kita sendiri durhaka kepada orang tua, maka anak kita pun akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya, yaitu kita. Peribahasa mengatakan, kaca tidak jauh dari lajarannya, atau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Masih ingatkah ketika kita berbuat kesalahan, lalu ibu kita pernah memarahi sambil menasehati dengan ungkapan, nanti kamu rasakan sendiri kalau engkau sudah berkeluarga dan punya anak. Tak sedikit pun bergeser kalimat itu yang ibu pernah ucapkan dahulu pada diri kita saat ini setelah kita berumah tangga dan memiliki anak. Ingatkah istri kita ketika dia pergi entah kemanapun, selalu yang dia ingat adalah anak. Jika dia melihat sesuatu yang menurutnya itu disenangi oleh anak kita, entah itu kue, entah itu makanan ataupun apa saja, bergegas dibungkusnya lalu dibawa pulang. Ibu kita ingat anak karena anak dan untuk anak. Begitu juga ibu kita melakukan kita dahulu. Pernahkah di saat kita pergi entah kemana, lalu yang kita ingat adalah selalu ibu, dan kita bawakan sesuatu untuk ibu karena teringat kasih sayang ibu di waktu kita kecil. Ketika dia pulang dari mana-mana, selalu membawa sesuatu untuk anaknya, yaitu kita. Betapa besar perhatian ibu pada anaknya, yaitu kita. Coba kita ingat apa saja yang pernah kita lakukan dahulu pada ibu kita. Kalau dalam hal kebaikan tak perlu kita ingat-ingat, tetapi jika ada sebuah dosa yang pernah kita lakukan, Imam Ali pernah mengingatkan, hasibu qabla atu hasabu, hitunglah dirimu sebelum kamu diperhitungkan nanti di yaumul kiamat di hadapan Allah. Berpikir keraslah sebelum berbuat, karena nanti akan ada pembalasannya. Kalau kita mau jujur, disengaja atau tidak, kita pernah atau sering mengecewakan hati ibu. Masih ingatkah sewaktu kita diperintah sesuatu oleh ibu, lalu kita mengatakan iya, tetapi kita tidak kerjakan, atau kita mengatakan sebentar dulu, tetapi tidak juga kita hiraukan, atau dia pernah meminta sesuatu kepada kita namun kita tidak menyanggupinya. Ingatkah di waktu kita belum berumah tangga, kita merengek-rengek minta sesuatu pada ibu kita, padahal sepeser pun uang dia tak punya. Tak tega dia melihat kita, tak tega dia melihat anak pilu, mendengar anak, lalu hutang pinjam pun dia lakoni demi anak, karena anak dan untuk anak. Tetapi
di saat kita sudah bisa mandiri, dan di saat itu pula kita sering tidak peduli, hati ibu pun merengek. Inikah balasan moga? Kebayangkan dirimu kita yang saat ini semakin menua, rambutnya yang sudah dipenuhi uban, jalannya yang sudah tertati-tati, berbagai penyakit semakin mendera, badannya semakin membungkuk, wajahnya yang semakin keriput, pandangannya yang sudah mulai kabur, pendengarannya yang sudah mulai busur, dan giginya pun sudah mulai gugur, serta kulitnya yang semakin kendur. Kenapa ibu kita bisa jadi begini? Tidak lain dan tidak bukan hidupnya sekarang hanya tinggal sisa-sisa hasil perjuangannya, memperjuangkan anaknya agar bisa mampu berdikari. Seluruh tenaga, pikiran, perasaan, bahkan nyawa dan harga diri pun dia pertaruhkan demi anaknya, yaitu kita. Ingat dan perlu diingat, betapapun besar dan banyaknya kebaikan yang kita lakukan pada ibu kita tidaklah seberapa dibandingkan jerih payah yang memperjuangkan kita. Jasa ibu tidak mungkin bisa kita bayar. Peribahasa mengatakan kasih sayang ibu sepanjang jalan tak ada batasnya, tetapi kasih sayang anak hanya selaka. Inna rajulan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi khurifat indi wa uqimuha biyadi wa asqiha wa udiha wa ahmiluha ala atihi fahal jazai. Aku minumi, kalau dia mau sholat aku butuhin, dan kalau dia mau berminta kemana aku gendong di atas punggungku ya Rasulullah. Ya Rasul, apakah aku sudah termasuk anak yang berbakti kepada ibu? Apakah aku sudah termasuk anak yang membalas jasa ibu? Qala Nabi pun menjawab, tidak. Sepersen pun, sesen pun engkau belum termasuk anak yang berbakti. Tetapi engkau sudah berbuat baik kepada ibu, dan Allah akan memberikan balasan pahala yang besar, walaupun perbuatanmu itu masih kecil di mata Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan sayangilah keduanya ya Allah seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.